Santapan Harian Jumat 29 September 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yehezkiel pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-27. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bersabdalah ya Kristus bagi kami yang saat ini bertelut kepadamu. Dalam kasih-Mu, Yesus Kristus, kami berserah. Amin. Yehezkiel 24 ayat 15-27. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai, seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu. Jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. Maka bangsa itu berkata kepadaku, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini bagi kami, bahwa engkau melakukan demikian? Lalu kujawab mereka, firman Tuhan sudah datang kepadaku. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguh-sungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku, kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu, dan anak-anakmu lelaki dan perempuan yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. Kamu akan melakukan seperti yang kulakukan, mukamu tidak akan kamu tutupi dan roti perkabungan tidak akan kamu makan. Kepalamu pakai destar dan kakimu pakai kasut, dan kamu tidak akan meratap atau menangis. Tetapi kamu akan hancur lebur dalam hukumanmu, dan kamu akan mengeluh seorang kepada yang lain. Demikianlah Yehezkiel menjadi lambang bagimu, tepat seperti yang dilakukannya, kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Dan engkau anak manusia, bukankah begini akan terjadi? Pada hari aku mengambil dari mereka benteng mereka, perhiasannya yang menggirangkan hatinya, kenikmatan matanya dan yang dirindukan jiwanya, anak-anak mereka lelaki dan perempuan. Pada hari itu juga akan datang seorang yang terluput membawa berita kepadamu. Pada hari itu mulutmu akan terbuka dan engkau akan berbicara kepada orang yang terluput itu dan tidak lagi tetap bisu. Dengan demikian engkau menjadi lambang bagi mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sahabat Santapan Harian, pernahkah kita kehilangan orang yang sangat kita cintai? Entah itu orang tua, pasangan, anak, saudara, atau bahkan sahabat. Kehilangan itu membuat kita merasakan duka mendalam. Ratapan dan tangisan pun terjadi sebagai wujud duka kita. Firman Allah datang kepada Nabi Yehezkiel bahwa istri yang sangat dicintainya akan diambil darinya. Tetapi Yehezkiel diminta tidak meratap. Allah memberitahu terlebih dahulu agar Yehezkiel tidak terkejut. Dia hanya diminta berkabung dengan diam-diam. Tentunya, ini akan memicu pandangan orang tentang dirinya. Bagaimana mungkin ia tidak meratapi kematian orang yang dicintainya?
Mereka tahu Yeskiel sangat mencintai istrinya dan kematian istrinya merupakan pukulan yang terbesar baginya. Meskipun Allah memberitahu terlebih dahulu tentang kematian istrinya, tetapi hal itu tidak membuat Yeskiel meninggalkan tugasnya. Ia berusaha menyangkal diri, tidak menunjukkan kesedihannya. Ia memilih tunduk kepada perintah Allah. Ia tahu Allah pun merasakan kepedihan yang sama karena kehilangan umat yang dikasihinya. Allah akan menghancurkan harta benda dan benteng pertahanan yang selama ini mereka andalkan, kenikmatan mata mereka yang menjadi kegembiraan mereka, bahkan anak-anak yang mereka cintai karena mereka melupakan Allah dan menajiskan diri mereka. Mereka harus menerima konsekuensi karena mengabaikan peringatan Allah. Kehancuran itu terjadi begitu hebatnya sampai mereka tidak sempat untuk berduka. Allah yang memberi dan menempatkan orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Ketika duka melanda, janganlah memberontak dan menyalahkan Allah atas apa yang terjadi. Tetapi, renungkanlah apa maksud Allah atas kedukaan yang kita alami. Anggaplah itu sebagai ujian akan kesetiaan kita kepadanya. Apakah kita tetap berpegang pada iman dan pengharapan kita, atau malah meninggalkannya? Belajarlah dari Yeskiel yang tetap meneguhkan hatinya sekalipun kehilangan istri. Yeskiel tahu Allah yang memberi, Allah juga yang mengambilnya. Mari kita berdoa. Allah yang penuh belas kasih, terima kasih karena Engkau mengenal dan menopang kami dalam setiap jengkal kedukaan kami. Dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berteduh. Amin.